Baik, selamat pagi untuk Dok Gurda dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok A1 akan menyampaikan materi atau melakukan presentasi mengenai gastrotomi dan rumenotomi. Selanjutnya ada anggota kelompok dari A1 yang terdiri dari Ashley dengan NIM 001, Viviana Anya Putri Tanura Harja dengan NIM 004, Imade Agus Wirawan dengan NIM 017, kemudian ada Valeri Siliatai dengan NIM 024, dan dengan saya sendiri Yennifer dengan NIM 032, kemudian ada Nimade Ayu Swastami dengan NIM 036, dan yang terakhir ada Gia Sela Via Gunawan dengan NIM 046. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imade Gusurawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari gastronomi dan juga rumenotomi. Baik, yang pertama yaitu gasotomi. Nah, gasotomi ini itu suatu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengisisi pada bagian dinding dari lambung. Nah, dari gasotomi ini dilakukan jika terjadi adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh ataupun juga penyakit. Gasotomi ini biasanya dilakukan pada lambung. Nah, bedanya dengan rumenotomi adalah rumenotomi itu merupakan pembedahan dengan sisi dinding abdomen dan juga rumen. Biasanya rumenotomi ini dilakukan pada hewan yang ruminansia yang memiliki lambung ganda. Dilakukan jika terdapat penyakit yang membuat terganggunya proses pencernaan. Rumenotomi ini sedikit berbeda dengan gasotomi karena rumenotomi ini lebih ke ruminansia, maka dia akan menggunakan anestesi lokal. Mungkin berbeda dengan gasotomi yang menggunakan anestesi umum. Hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, juga kambing, serta domba. Next. Ada pun juga indikasi yang bisa gunakan bedah dari gastronomi dan juga rumenotomi. Nah, gastronomi ini digunakan jika terjadi beberapa kasus seperti adanya benda asing yang masuk, kemudian ada ulcer, neoplasma atau hipertrofi. Yang keempat tuh untuk mengambil spesimen untuk biopsi penelitian. Berikutnya itu mengurangi tekanan akibat gas yang terlalu berdilatasi. Selanjutnya ada distensi lambung, ada penyempitan pylorus juga bisa digunakan dengan gasotomi. Dan yang terakhir adalah adanya tumor, kita bisa menggunakan gasotomi. Kemudian rumenotomi itu dilakukan jika adanya trauma retikuloperitonitis. Kemudian jika adanya benda asing dalam rumen. Yang berikutnya adalah protibot, ada vagal indigesti, kemudian jika terjadi kelebihan gandum di dalam rumen. Berikutnya ada toxin ingestion, kemudian ada chronic recurring blood. Itu mungkin beberapa indikasi yang bisa dilakukan pembedahan antara gasotomi juga rumenotomi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Atas waktu dan slide saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan kasus gastrotomi. Di sini terdapat seekor anjing betina berumur 3 bulan dengan berat 1,68 kilo yang mengalami menelan atau mengonsumsi benda asing yaitu kelereng saat bermain. Saat itu kondisi hewan menjadi lebih lemah dan pasif saat menelan kelereng. Untuk riwayatnya, anjing ini sudah diberi obat cacing namun belum divaksin. Next untuk slide selanjutnya. Yang kedua yaitu kasus rumenotomi. Terdapat seekor sapi Holstein berumur 9 tahun dengan bobot 280 yang mengalami gangguan yaitu mendengus, gigi gemerta, sakit perut, anoreksia, dan penurunan berat badan. Untuk gejala lainnya yaitu sapi tampak terlihat kesulitan
regurgitasinya, atonia rumen, dan mengejan intermiten. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian masuk ke tahap preoperasi, yang dimana di sini terdiri dengan alat, bahan, dan obat. Dan untuk alatnya terdiri dari hand glove, kain wrap, scalpel dan blade, kemudian ada handlet retraktor, kemudian ada gunting, hemostat, dan mangkok bedah. Untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari kasa steril, spite 1 mili dan 3 mili, kemudian ada jarum 18G, kemudian ada benang absorbable 30, absorbable catgut 30, dan absorbable silk braided 30, absorbable polyglactin 10, absorbable polyglactin 20, dan yang terakhir ada non-absorbable silk 30 untuk benangnya. Kemudian dilanjuti lagi dengan bahannya yaitu ada NaCl 0,9% dan dextrose 5%, kemudian ada alkohol 70%, kemudian ada chlorhexidine dan povidone iodine 3%. Kemudian untuk obat-obat yang digunakan antara lain ada atropine sulfat, medetomidine, silasin dan ketamin, lidocaine, epinefrin, antibiotik penicillin streptomycin, gentamicin, neomycin, ceftriaxone, dan anti-inflamasi yang digunakan adalah meloxicam. Kemudian yang terakhir ada antibiotik tetracycline one spray. Untuk persiapan ruang operasi sendiri, ini dilakukan untuk kita memastikan agar ruang operasi, termasuk meja dan lantai, sudah disinfeksi. Kemudian untuk alat yang diperlukan dalam operasi, misalnya seperti lampu operasi, meja benang, meja jarum, dan meja obat-obatan sudah ready. Kemudian untuk alas kaki sendiri itu terdapat alas kaki khusus untuk hanya di ruang operasi saja, untuk mencegah kontaminasi dari luar ketika ruangan operasi sudah steril. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah persiapan dari hewan yang akan dioperasi. Pertama, akan dilakukan pemeriksaan fisik, mulai dari sinyalemen, berat badan, pulsus, frekuensi nafas, suhu tubuh, dan lain-lain. Kemudian dapat dilakukan juga pemeriksaan penunjang, seperti CBC, urinalisis, dan juga radiografi. Hewan yang akan dioperasi wajib dipuasakan selama 12 jam untuk makannya dan selama 6 jam untuk minumnya. Kemudian, daerah yang akan dioperasi dicukur dan diberi antiseptik. Selanjutnya dilakukan pemberian premedikasi, dipasangkan IV catheter, infus, dan juga diberikan anestesi. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah bagian anestesi. Yang pertama, pada kasus operasi gastrotomi, anjing diberikan anestesi umum. Anjing dengan berat 1,68 kg diberikan premedikasi atropin sulfat sebanyak 0,26 mili secara subkutan dan diberikan anestesi umum berupa campuran silazin dan ketamin dengan masing-masing dosis 0,2 mili secara intramuskuler. Kemudian pada kasus kedua, rumenotomi dilakukan dengan posisi sapi berdiri sehingga diberikan anestesi lokal. Pada sapi dengan berat 280 kg, diberikan sedatif berupa detomidin sebanyak 0,56 mili secara intravena, lalu dilanjutkan dengan pemberian anestesi lokal, yaitu menggunakan lidocaine sebanyak 5 mili per ruang paravertebra, yaitu di ruang T13, L1, dan L2. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, maafkan sebelumnya nama saya SD dengan NIM 001. Saya akan menjelaskan mengenai teknik operasi dari gastrotomi. Yang pertama, setelah hewan dianestesi, dapat dievaluasi terhadap keseimbangan elektrolitnya. Lalu ditempatkan pada posisi dorsal rekomensi, lalu dicukur pada bagian ventral abdomennya. Selanjutnya, kulit diinsisi pada bagian ventral midline abdominal dari cricoid sampai ke pubis. Selanjutnya, insisi dilakukan pada linea alba dan peritoneum.
Lalu dinding abdominalnya dikuakkan dengan retraktor dan lambung dikeluarkan dengan membuat jahitan stay suture. Dapat dilihat pada gambar itu ada pengangkatan gastro keluar tubuh. Selanjutnya melakukan insisi pada dinding lambung yang sedikit pembuluh darahnya, bagian kurvatura mayor. Pada gambar yang sebelah kiri ada ilustrasi di mana kita dapat memotong bagian lambung dan yang sebelah kanan adalah gambar proses pemotongan lambungnya. Selanjutnya, insisi dibuat agar tidak dekat dengan pilorus dan insisi dilebarkan dengan gunting. Lalu dilakukan tindakan pada lambung seperti contohnya mengeluarkan benda asing atau memeriksa dinding lambung sesuai dengan indikasi yang ada. Lalu dilakukan penutupan pada serosa muscularis dan submucosa dengan pola jahitan Cushing atau simple interrupted dan dijahit dengan pola Lambert atau Cushing. Yang sebelah kiri adalah gambar jahitan simple interrupted dan sebelah kanan adalah jahitan pada seromuskular dengan pola Lambert. Selanjutnya lambung dimasukkan ke dalam rongga perut dan dilakukan penutupan pada dinding perut. Bagian peritoneum, linea alba dan sekutan dijahit dengan benang absorbable, sedangkan kulit dijahit dengan benang non-absorbable. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada teknik operasi dari rumenotomi. Yang mana telah dijelaskan, hewan akan diberikan anestesis secara regional menggunakan teknik paravertebral block dan L block. Kemudian untuk memastikan daerah yang teranestesis telah sempurna dapat dites dengan menggunakan alis forceps dengan menjepit daerah yang dianestesi. Selanjutnya dapat melakukan insisi sepanjang 12 cm pada kulit yang mana dimulai dari 10 cm di bawah proses transversus dari vertebrae pertengahan flank. Selanjutnya yaitu dapat melakukan pemasangan wing nut frame dan rumen dapat ditarik dengan bantuan alis forceps. Dan selanjutnya, dapat melakukan insisi rumen yang dibuat dengan di antara kedua jahitan setelah kavum abdomen yang ditutup, kemudian memasukkan search rumen. Selanjutnya dapat melakukan pengeluaran isi rumen, yang mana nanti akan memudahkan untuk mengeksplorasi benda asing sesuai dengan indikasi yang akan dilakukan. Kemudian, tepi rumen yang diinsisi dapat dibersihkan. Selanjutnya, melakukan penjahitan pada tepi rumen dengan pola simple continuous suture dan dilanjutkan dengan Lambert continuous menggunakan benang cat-cat chromik. Kemudian, melakukan penjahitan peritoneum dan musculus dengan pola simple interrupted menggunakan cat-cat chromik. Dan selanjutnya, melakukan penjahitan pada seputan dengan pola simple continuous, sedangkan pada kulit dijahit dengan pola simple interrupted suture. Dan yang terakhir dapat memberikan medium tincture pada luka. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil operasi gastrotomi. Pada gambar kiri merupakan hasil operasi gastrotomi setelah selesai dilakukan operasi tersebut, yaitu hari ke-0, di mana masih terlihat luka yang basah. Kemudian pada hari ke-5 dapat dilihat jahitan telah dilepas dan insisi telah menyatu. Next slide. Berikut merupakan hasil operasi rumenotomi. Next slide. Untuk pengobatan gastrotomi dapat dilakukan dengan pemakaian Elizabeth Collar, kemudian hewan juga dikurung dalam kandang dan diberikan infus NaCl 0,9% secara intravena. Kemudian diberikan juga penicillin streptomycin secara subkutan dengan dosis 20.000 international unit per kilogram dan pemberian sirup amoxicillin dosis 20 mg per kilogram setiap 8 jam selama 5 hari secara oral. Kemudian area jahitan diberikan povidone iodine 3% serta gentamicin dan neomycin serbuk. Dan luka jahitan juga
ditutup dengan plester steril dan diganti minimal 1 kali sehari. Next slide. Untuk pengobatan rumenotomi, luka dibilas dengan antiseptik chlorhexidine mulai pada hari ketiga setelah operasi sampai luka sembuh. Kemudian juga diberikan fluid therapy dextrose 5%, antibiotik ceftriaxone, antiinflamasi meloxicam selama 5 hari, dan pemakaian tetracycline wound spray di sekitar luka. Next slide. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu hemoragi yang biasanya terjadi akibat kelalaian ataupun ligasi yang tidak sempurna. Kemudian infeksi dapat juga terjadi apabila operasi dilakukan pada keadaan yang aseptis. Kemudian juga dapat terjadi masalah-masalah yang seperti yang sehubungan dengan anestesi dan shock yang mungkin terjadi setelah penutupan luka. Slide selanjutnya akan saya balikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 1A. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kelompok A1 jadi sudah memberikan yang sudah cukup komplit ya. Jadi baik gastrotomi maupun ruminotomi, jadi pada ruminansia ya. Jadi ruminansia adalah lambung ganda ya. Kemudian masalah anestesi, jadi kalau untuk anestesi pada hewan besar, pada ini cukup kita menggunakan anestesi lokal, jadi obatnya itu anestesi lokal, tapi teknik anestesi yang digunakan itu bisa paravertebral ya, ataupun bisa menggunakan epidural ya, kalau pada sapi. Sapi itu epidural, kalau epidural itu dilakukan di oksigia 1 ataupun 2 ya, antara 1 dan 2. Kalau vertebralnya di depan ya, pada vertebrenya di depan ya. Jadi ini tujuannya untuk memblok pada saraf-saraf di bagian belakang, jadi sehingga kita bisa melakukan operasi sesuai dengan tujuannya ya pada ruminotomi. Pada ruminotomi itu dilakukan insisi pada daerah plank kalau pada hewan besar ya. Daerah plank di bagian belakang, kemudian kalau pada gastrotomi pada anjing ya biasa ya. Jadi posisinya linea alba ventral midline. Kemudian insisi itu di atas umbilikus ya kalau kita melakukan gastrotomi. Kalau kita melakukan gastrotomi itu di atas umbilikus sampai ke daerah sipuid. Tetapi kalau selain gastrotomi, misalnya enterotomi pada saluran cerna bagian bawah itu dilakukan di bawah umbilikus ya, di bagian bawah umbilikus. Ya, tentu kita cari daerah yang linea alba ya, linea alba peritoneumnya supaya kita bisa mengangkat lambung yang dioperasi itu ya. Jadi di daerah lambungnya sendiri itu tadi sudah dijelaskan, itu dilakukan insisi pada daerah yang namanya yang sangat sedikit pembuluh darahnya ya. Itu yang disebut dengan curvatura mayor ya. Jadi curvatura mayor itu sudah benar semua ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam melakukan operasi, dari tekniknya ya. Kemudian pada lambungnya sendiri, karena ini merupakan organ berlumen, baik di rumen maupun di lambung, itu setelah dilakukan pembedahan, maka ditutup dengan pola Lambert ya. Jadi pola Lambert ini adalah pola untuk menjarit organ yang berlumen ya. Jadi berlumen. Jadi supaya nanti kesembuhannya itu nanti tidak organnya itu setelah dikembalikan ke organ tidak bersentuhan dengan organ lain sehingga tidak terjadi perlengketan jaringan ya. Itu makanya dipakai pola Lambert. Jadi sudah bagus ya, sudah baik, sudah pada saudara ini kelas A-nya ini ya. Jadi sudah. Jadi ada yang bertanya nih. Dari grup lain ada yang ditanyakan.
Jadi untuk kasus gastrotomi rumenotomi sudah bagus ya, jadi sesuai dengan prinsip operasi yang dilakukan ya. Nah, termasuk nanti keperluannya kita melakukan gastrotomi ataupun rumenotomi kan sudah dijelaskan, sudah lengkap ya. Jadi kalau pada rumenotomi biasanya jadi sapi-sapi itu yang dalam kondisi merumput misalnya, atau di rumput itu terdapat benda asing seperti kawat atau apa ya, itu tertelan sehingga masuk ke dalam rumen. Nah ini untuk mengeluarkan itu maka perlu dilakukan tindakan rumenotomi tadi ya. Jadi insisi pada rumen. Ya, ada lagi ya yang ditanyakan? Kalau tidak untuk kelas kelompok A1 sudah cukup bagus ya. Nanti tolong papernya ini diupload ke WhatsApp ya. Baik, Kemudian Dok. dilanjut kelas atau grup yang lain ya. Izin share screen, Dok. Ya, silakan. Baik. Selamat pagi kepada dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok A2 yang pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah ilmu bedah khusus veteriner, kami akan melakukan presentasi mengenai biopsi hati dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Iwayan Kurda MKes. Bisa di next. Adapun anggota kelompok dari A2 yaitu ada Gabriel Raja Agung dengan NIM akhir 008, kemudian saya sendiri Jihan Akifa dengan NIM akhir 011, ada Grace Yureka Aurel Siahaan dengan NIM akhir 020, kemudian ada Pendekar Putrin Rayuda dengan NIM akhir 023, Nima Dewi dari Kepetoloka dengan NIM akhir 025, Junita Marcelona dengan NIM akhir 026, dan Lumputu Manik Samita Utami dengan NIM akhir 028. Bisa di next. Baik, yang pertama kita perlu mengetahui apa sebenarnya definisi dari biopsi hati ini. Biopsi hati merupakan suatu tindakan medis yang bertujuan untuk mengambil sampel jaringan hati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun untuk memantau perkembangan penyakit pada hati. Nah, biopsi hati ini dilakukan apabila dalam tindakan ronsen itu tidak cukup untuk membedakan sifat tumor yang terdeteksi, misal tumornya ini apakah jinak ataupun ganas. Kemudian biopsi hati ini dilakukan apabila pada hasil pemeriksaan darah menunjukkan adanya kelainan atau ada masalah pada hati. Hal ini juga dilakukan agar penanganan penyakit pada hati ini bisa cepat diberikan dan tidak menimbulkan kondisi medis yang lebih berat lainnya. Nah, terdapat beberapa teknik untuk melakukan biopsi hati, yaitu percutaneous, operasi terbuka, dan laparoskopi. Teknik percutaneous ini merupakan teknik yang menggunakan siring untuk mengambil sampel jaringan. Sedangkan laparoskopi ini merupakan teknik pembedahan yang hanya membutuhkan sedikit sayatan untuk pengoperasiannya. Dalam tindakan laparoskopi ini juga membutuhkan bantuan kamera khusus dalam pelaksanaannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada indikasi dalam melakukan biopsi hati, yaitu meliputi yang pertama peningkatan aktivitas enzim hati secara substansial atau terus-menerus atau konsentrasi asam empedu serum hiperbilirubinemia hati. Yang kedua yaitu ada perubahan umum dalam ekogenisitas ultrasonografi hati. Yang ketiga adanya lesi vokal soliter atau multiple di dalam parenkim hati. Dan indikasi khusus dalam untuk biopsi bedah ini yaitu meliputi mikrohepatika, abses, atau kista hati. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Gabriel. Di sini saya akan mengangkat kasus infeksius kanin hepatitis. Untuk sinyalnya sendiri, yaitu ini merupakan anjing yang berada pada shelter atau penemuan anjing. Jadi tidak diketahui nama dan sinyal lainnya. Nah, anjing dewasa muda dengan edema kornea akibat wabah infeksi CAV1 di Italia. Nah, penampilannya sendiri bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini terdapat edema kornea atau biasa disebut dengan blue eyes. Nah, tanda klinis lainnya itu yang utama pada anjing yaitu demam, lesu, kurang nafsu makan, muntah, diare, hemoragik, sakit perut, dehidrasi, konjungtivitis, batuk, dan biasanya jarang adanya ikterus atau tanda neurologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam praoperasi dibagi menjadi 4, yaitu persiapan ruangan, persiapan alat dan bahan, persiapan hewan, serta persiapan premedikasi dan anestesi. Dalam persiapan ruangan operasi dibersihkan menggunakan desinfektan, lalu lampu ruangan operasi terletak di atas meja dengan cahaya terang tanpa bayangan selama operasi. Lalu persiapan alat dan bahan. Instrumen steril yang akan digunakan selama operasi disusun di atas meja stainless steel. Instrumen steril berisikan hektik set, jarum benang bedah, dan tampon steril. Lalu siapkan kanografi, elektrokardiograf, ETT atau endotracheal tube, antiseptik, dan infuset. Lalu kemudian persiapan hewan. Pemeriksaan fisik awal wajib untuk dilakukan sebelum operasi dilakukan. Pasien juga harus menjalani tes diagnostik prabedah seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan trombosit, profil kimia serum, tes koagulasi dan urinalisis. Lalu untuk menentukan tindakan perioperatif yang harus dilakukan. Lalu selanjutnya lakukan pemeriksaan penunjang lainnya berupa radiografi toraks dan ultrasonografi abdomen jika diperlukan. Lalu jika memungkinkan, pasien berpuasa selama 12 jam sebelum pembedahan. Kemudian persiapan premedikasi dan anestesi. Sebelum pembedahan, berikan cairan dan analgesik, lalu berikan pada pasien hipoalbuminemia cairan koloid seperti hetastat atau plasma untuk memberikan dukungan tekanan onkotik. Lalu pilihan premedikasi dan dosis dengan hati-hati karena metabolisme beberapa obat dapat tertunda ketika terjadi disfungsi hati. Premedikasi dapat menggunakan opiat yang dikombinasikan dengan benzodiazepin pada anjing dan kucing atau kombinasi ketamin dan diazepam pada kucing. Jika acepromazin diberikan sebagai obat penenang, dosis total nggak boleh lebih dari 0,25 mg. Induksi dapat dilakukan dengan propofol intravena atau dengan induksi masker inhalasi oksigen dengan isofluorin. Pasien juga harus memiliki selang endotrakeal dengan ukuran yang tepat dengan manset yang digelembungkan. Selama anestesi, infus fentanyl dengan kecepatan kontinu dapat diberikan untuk mengurangi kebutuhan anestesi gas. Infus ini juga dapat dilanjutkan setelah operasi untuk memberikan analgesia. Selanjutnya, baik, yang berikutnya adalah teknik operasi. Nah, di sini menggunakan teknik operasi terbuka. Untuk prosedur yang pertama yaitu rebahkan pasien dengan posisi dorsal rekumbensi. Kemudian letakkan kain drape pada daerah insisi. Kemudian buat sayatan pada ventral midline di cranial umbilicalis hingga sipoid. Sayatan dilakukan dengan menjobek 3 lapisan, yaitu kulit, sukutan, dan lapisan peritoneal. Kemudian lakukan pemeriksaan pada hati secara visual seperti observasi, kemudian lakukan juga palpasi lembut untuk menemukan lesi. Next slide. Jika sudah menemukan lesi, misalnya seperti lesi perifer, maka dapat menggunakan metode guillotine. Metode guillotine ini adalah metode yang menggunakan ikatan untuk
sebelum mengambil sampel jaringan dan dilakukan pada sampel perifer. Jadi dapat dilihat pada gambar jaringan diikat terlebih dahulu, kemudian dipotong kurang lebih 5 mm. Untuk prosedur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jika lesi yang ditemukan itu terdapat di sentral hati, maka metode yang dilakukan adalah punch biopsi. Nah, untuk metode ini sendiri dilakukan dengan menggunakan alat khusus biopsi. Sebelum mengambil jaringan, gunakan alat pada spons gelatin terlebih dahulu, yang nantinya digunakan untuk menutup lubang bekas biopsi. Kemudian setelah itu, gunakan alat pada lesi jaringan dan diputar searah jarum jam. Kemudian gunakan gunting Metzebaum untuk memotong pangkal jaringan yang masih menempel. Kemudian letakkan spons gelatin yang sudah dipotong ke dalam lubang bekas biopsi. Nah, untuk tahap terakhir dari teknik operasi terbuka ini, luka sayatan bisa di next slide terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih. Nah, untuk tahap akhir dari teknik operasi terbuka, ini adalah luka sayatan ditutup dengan 3 lapisan. Lapisan pertama menggunakan jahitan simple continuous atau simple interrupted. Lapisan kedua yaitu lapisan subcutaneous ditutup dengan menggunakan jahitan simple continuous. Kemudian lapisan terakhir yaitu kulit ditutup dengan jahitan simple continuous. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada pasca operasi dan komplikasi. Untuk pasca operasi yang pertama yaitu dapat menggunakan Elizabeth Collar agar menghindarkan hewan untuk menjilat luka jahitan. Yang kedua yaitu dengan perawatan suportif yang terdiri dengan terapi cairan, termasuk cairan kristaloid dan produk darah. Terapi cairan harus dilakukan dengan pemantauan hati-hati dan menghindari overhidrasi. Induksi yang dapat dilakukan juga dengan memberikan antiemetik atau untuk meredakan gejala mual dan muntah. Antasida dapat meredakan masalah pencernaan. Transfusi darah atau plasma utuh, koloid atau hetarstrat, pemberian antibiotik seperti gentamisin atau amoxicillin, pemberian antiinflamasi seperti meloxicam, dan suplementasi gizi agar dapat membantu proses penyembuhan pasca operasi. Untuk komplikasinya sendiri, saat operasi biopsi hati ini jarang terjadi, tetapi mungkin termasuk peritonitis empedu, perdarahan, dan sepsis harus dipantau dan diobati jika ada sebagaimana mestinya. Untuk resiko komplikasi itu lebih besar terjadi pada pasien dengan koagulopati dan thrombocytopenia. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2A ya. Jadi untuk biopsi hati ini sebenarnya kita ingin memastikan bahwa penyakit itu memang betul-betul dari atau kerusakan daripada hatinya. Ya. Jadi biopsi hati ini untuk teknik operasi untuk pengambilan sampel hati ini itu bisa dilakukan dengan tadi sudah dijelaskan cukup baik ya, dan sudah dijelaskan dengan baik-baik secara terbuka. Jadi kalau kita terbuka itu artinya dibuka dia secara ventral midline ya untuk mencari posisi hati kerusakannya itu di mana ya. Jadi setelah dibuka itu nanti pada ada teknik apa yang dijelaskan tadi swallowing ya. Jadi dicari sel hati itu yang mengalami kelainan, kemudian nanti diperiksa untuk memastikan apa sebenarnya, apa karena tumor atau apa ya. Kemudian yang kedua itu bisa dengan cara laparoskopi. Jadi ini laparoskopi ini alatnya aja mahal sekali ya. Jadi ini teknik operasi yang kita lakukan dengan cara menginsisi seminimal mungkin ya. Jadi dengan paling sekitar 1 senti gitu ya di dalam perutnya itu dilakukan insisi dengan 3 lokasi ya, tiga insisi, kemudian kita masukkan
3 alat itu ya, untuk kamera, untuk insisi dan apa lagi satu itu ya. Ya, kemudian kita lihat ya di layar untuk apa namanya, untuk hatinya itu yang mana yang mengalami kelainan sehingga bisa diambil suatu tindakan untuk mengambil jaringannya yang mengalami kerusakan ya. Jadi ini intinya biopsi hati adalah untuk pengambilan sampel hati yang memang untuk kelainan di hati ya. Kelainan di hati sehingga kita bisa lakukan dengan teknik operasi secara terbuka ataupun dengan laparoskopi ya. Jadi ada yang memberi tanggapan lagi untuk biopsi hati. Jadi kasus-kasus ini sebenarnya tidak terlalu kalau kita di praktek ini terlalu apa namanya, terlalu biayanya terlalu banyak ya, terlalu tinggi sekali ya untuk pengambilan sampel hati ini. Ya, ada yang menanggapi? Kalau tidak kita lanjut ke topik yang lain. Silakan yang topik lain kalau mau. Baik dok, izin share screen dari kelompok 3. A3 ya? Iya benar dok. Owen ChatGPT sama. Baik, perkenalkan kami dari kelompok A3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik operasi, ekstraksi, dan scaling gigi. Next slide. Adapun anggota dari kelompok 3 ada Katarina Diana dengan NIM akhir 002, ada Komang Sriya Manik dengan NIM akhir 005, ada Nabila Dwi Fitri Aziz dengan NIM akhir 014, Riki Jainuddin dengan NIM akhir 016, Rahmat Ade Ferdiansyah dengan NIM akhir 018, saya sendiri Monika Yudhikaria dengan NIM akhir 034, dan ada Fadila Suryadi dengan NIM akhir 037. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan. Yang jahit benang yang observable tuh, yang observable tuh kan lebih letoi gitu loh. And then yang observable kan lebih kayak sturdy gitu. Salah satu gangguan pada sistem digesti yang sering terjadi pada hewan adalah penyakit periodontal. Penyakit periodontal menyebabkan hewan mengalami kesulitan makan, bau mulut, kesulitan membersihkan dirinya, dan menyebabkan beberapa penyakit sistemik. Gejala penyakit periodontal adalah halitosis, perubahan warna gigi, air liur yang berlebihan, jumlah plak dan kalkulus yang bervariasi, gingiva yang meradang dan berdarah, ulcerasi gingiva, sekret purulen dari pocket periodontal, hilangnya kontur gingiva normal, resesi gingiva, paparan fuksasi, dan mobilitas gigi. Perawatan yang efektif untuk menangani penyakit periodontal yaitu dengan membersihkan plak atau scaling dan pencabutan gigi atau ekstraksi yang terkena dengan mobilitas lebih dari 1 mm atau dengan terapi saluran akar untuk gigi yang bermasalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi. Nah, definisi operasi ekstraksi dan scaling gigi ini pada hewan merupakan prosedur medis yang dilakukan oleh dokter hewan untuk membersihkan dan memperbaiki kesehatan gigi dan fungsi hewan. Nah, ekstraksi gigi ini merupakan proses pengeluaran gigi yang rusak, mati, atau berlubang dari rongga mulut hewan, sedangkan scaling gigi adalah proses pembersihan plak dan tartar pada permukaan gigi hewan. Operasi ekstraksi dan scaling gigi pada hewan biasanya dilakukan di bawah anestesi umum untuk memastikan hewan tetap tenang dan tidak merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Setelah operasi selesai, hewan biasanya akan memerlukan perawatan khusus membantu mereka pulih sepenuhnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, Leo, headphone lah. Baik, selanjutnya ada indikasi.
Indikasi dari ekstraksi gigi dikelompokkan berdasarkan usia pasien. Untuk pasien dewasa dilakukan ekstraksi apabila terdapat penyakit periodontal, maloklusi, gigi berjejal, gigi impaksi atau tidak erupsi, gigi supernumeri yang menjadi predisposisi gigi, garis lanjut, disrupsi gigi, kondisi peradangan atau stomatitis, dan gigi non vital. Sedangkan untuk pasien muda atau belum dewasa dilakukan ekstraksi apabila terdapat gigi sulung yang retak, dan ortodontik intersepsi. Dan untuk indikasi dari scaling ini dilakukan agar dapat menghilangkan kalkulus dari gigi dan memberikan permukaan gigi yang halus yang mencegah pembusukan plak dan kalkulus lebih lanjut. Scaling gigi ini diindikasi untuk mengobati penyakit periodontal dini. Next slide. Selanjutnya ada kasus. Hewan kasus adalah seekor anjing jantan jenis Yorkshire berumur 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan, anjing memiliki berat badan 2,8 kg. Dengan keluhan air liur yang berlebihan dan gingiva yang meradang dan berdarah. Diagnosa yang dapat ditemukan pada hewan kasus ini adalah penyakit periodontal berdasarkan anamnesis dan tanda karakteristik. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih. Baik, selanjutnya preoperasi. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam operasi dan indikasi ekstraksi dan scaling gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama alat, di mana alat yang pertama yaitu cermin gigi, needle holder, tongue forceps, ultrasound scale, dental hoe, benang monokrill 4 dental claw, fissure crosscut, forceps ekstraksi, ropicup, and piece micromotor contra angel. Dan untuk bahannya sendiri ada hand glove, jubah operasi dan penutup kepala yang steril, larutan chlorosidin 0,2%, normal salin, dan yang kelima polishing pasta. Untuk obatnya sendiri terdapat atropin sulfat, silasin, ketamin, isofloren, amoxicillin, flavonoid, metronidazole gel. Slide selanjutnya. Yang kedua terdapat persiapan ruang operasi dan operator, di mana ruangan yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu harus disterilkan untuk menghindari kontaminasi pada saat tindakan operasi. Dan persiapan operator penting dilakukan sebelum melakukan tindakan operasi, yaitu operator harus mencuci dan mengeringkan tangan terlebih dahulu dan menggunakan jubah operasi dan penutup kepala. Kemudian persiapan hewan. Persiapan hewan bedah dilakukan dengan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik hewan, perubahan yang terjadi, dan evaluasi pre-anestesi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keadaan gigi. Gigi hewan diperiksa satu persatu menggunakan cermin gigi dan hasilnya dicatat pada diagram gigi. Setelah tingkat keparahan penyakit periodontal dinilai, selanjutnya hewan diberikan perawatan ekstraksi dan scaling gigi. Kemudian ada anestesi. Untuk anestesinya sendiri, terlebih dahulu dilakukan dengan pemberian premedikasi, yaitu atropin sulfat melalui rute subkutan. Kemudian diberikan kombinasi ketamin dan silasin untuk anestesi umum melalui rute intravena. Anjing atau hewan diintubasi dan rongga mulut dibilas dengan larutan chlorosidin 0,2%. Untuk sediaan anestesi inhalasinya digunakan isofloran. Baik, sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik operasi. Yang pertama, ekstraksi gigi. Untuk pasien diletakkan di meja operasi dengan posisi recombary. Setelah itu dimasukkan endotrakeal tube ke mulut pasien. Lalu gusi diinsisi terlebih dahulu dari depan
depan hingga ke belakang agar dapat membantu suatu penutup yang dapat dijahit sesudah gigi diekstraksi. Untuk yang ketiga, gunakan Priostel elevator untuk memisahkan gusi dengan tulang rahang dan hal tersebut agar lebih mudah mengakses akar gigi serta mempertahankan kualitas penutup saat proses penyembuhan. Untuk gigi premolar keempat ialah gigi terbesar anjing, maka dari itu harus dibelah terlebih dahulu agar dapat memudahkan proses pencabutan serta meminimalisir kerusakan pada tulang rahang dan gusi. Jika gigi sudah dicabut, gunakan pediatric drill agar dapat menghaluskan putih alveolar atau rongga gigi. Untuk yang keenam tuh gusi dijahit menggunakan benang monoclil dengan ukuran 4.0 dengan pola jahit simple inverted atau jahit terputus. Next slide. Untuk yang ketujuh, jika gusi sudah dijahit, hal terakhir yang dilakukan ialah membersihkan sisa-sisa tanda yang terdapat di seluruh gigi. Untuk teknik operasi selanjutnya itu ada scanning gigi. Yang pertama, pasien diletakkan di meja operasi dengan posisi dorsal recovery, lalu masukkan endotracheal tube ke mulut pasien. Untuk yang kedua, plak dan tartar di bagian bawah dan atas gusi serta di permukaan bagian belakang gigi dibersihkan menggunakan alat dan pelskaler. Slide selanjutnya. Dan untuk yang ketiga, setelah tartar dan plak pada gugur dibersihkan, gigi dipoles untuk membersihkan plak residual serta menghaluskan gigi. Hal terakhir yang dilakukan ialah penambahan fluorida pada gigi pasien sehingga gigi pasien menjadi lebih kuat dan tidak dapat berlubang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pasca operasi. Gigi yang masih ada digosok atau polishing dengan menggunakan alat polisher yang mengandung fluorid. Kemudian diberikan chlorhexidin 0,2% dan antibiotik selama 2 minggu untuk mengontrol mikroorganisme serta mencegah melekatnya plak yang disebabkan oleh bakteri pada permukaan gigi. Kemudian hewan diharuskan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin selama 5-7 hari dan juga pakan yang diberikan untuk hewan setelah ekstraksi dan scaling gigi harus berupa pakan lunak agar proses penyembuhannya itu semakin cepat. Baik, presentasi ini akan kami lanjutkan dengan presentasi biopsi pankreas untuk baik. Untuk pemateri, langsung saja pada pemateri yang pertama dipersilakan. Dalam mendiagnosa suatu penyakit, kita perlu melakukan serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan histologi merupakan salah satu tindakan penunjang untuk menentukan diagnosa. Untuk pemeriksaan histologi perlu dilakukan pengambilan sampel. Nah, salah satu teknik pengambilan sampel jaringan yang sering dilakukan yaitu biopsi. Biopsi adalah tindakan untuk mengeluarkan sampel jaringan atau sel dari satu area tubuh untuk dianalisis mikroskopis. Biopsi juga dapat digunakan untuk mengeliminasi keberadaan kanker atau mengetahui apakah tumor ini bersifat jinak. Pada hewan yang dicurigai mengalami gangguan pankreas, biasanya akan dilakukan operasi biopsi pankreas. Pembedahan pada pankreas hewan dapat dilakukan untuk tujuan terapeutik atau diagnostik. Biopsi pankreas dapat memfasilitasi diagnosis gangguan seperti pankreatitis akut dan kronis serta neoplasia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Biopsi adalah pengambilan jaringan dari tubuh makhluk hidup untuk mendapatkan spesimen histopatologi dalam upaya menegakkan diagnosis, upaya membantu menegakkan diagnosis. Nah, operasi biopsi pankreas ini merupakan salah satu prosedur bedah yang dilakukan untuk mengambil sampel dari jaringan pankreas ke kelenjar seperti kelenjar pencernaan yang terletak di belakang perut
untuk diuji di laboratorium dilakukan jika hewan dicurigai ada kanker pankreas atau penyakit lain yang mempengaruhi kesehatan pankreas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar nggak? Baik, selanjutnya ada indikasi dari biopsi pankreas. Ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengetahui penyebab penyakit atau disfungsi pankreas. Biopsi pankreas ini dilakukan agar mendapat sampel dari jaringan pankreas. Dan biopsi pankreas ini juga dapat dilakukan dengan cara laparoskopi, yaitu dengan mengakses organ perut melalui sayatan kecil. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu preoperasi. Yang pertama alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama adalah needle holders, Bekitam forceps, Mostico hemostats, medicine bound cords, kain drap, pisau bedah, benang polipropilena. Untuk bahannya sendiri yaitu ada kultur media, formalin 10%, alkohol 70%, larutan ringer laktat, larutan garam sebanyak 0,9%, hand glove, jubah operasi, dan penutup kepala. Untuk obatnya sendiri terdapat atropin sulfat, acepromazin, thiopental, isofluran, butorphanol, buprenorphine. Kemudian, selanjutnya, persiapan ruang operasi dan operator. Ruangan yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu harus disterilkan untuk menghindari kontaminasi pada tindakan operasi. Dan persiapan operator penting dilakukan sebelum melakukan tindakan operasi, yaitu operator harus mencuci dan mengeringkan tangan terlebih dahulu dan menggunakan jubah operasi dan penutup kepala yang sudah steril. Kemudian persiapan hewan bedah, yaitu persiapan hewan bedah dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik hewan. Selain pemeriksaan fisik, juga dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan pada kasus-kasus yang memerlukan konfirmasi ronsen, bisa dilakukan pemeriksaan ronsen. Pelaksanaan operasi dilakukan jika hewan stabil, tetapi jika hewan tidak stabil, maka distabilkan terlebih dahulu. Kemudian anestesi. Anestesi terlebih dahulu dilakukan dengan pemberian premedikasi atropin 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram secara intravena. Dan jika diperlukan tambahan, dapat diberikan dengan tambahan acepromazin sebanyak 0,01 sampai 0,05 mg per kilogram secara intravena, dan anestesi dapat diinduksi dengan thiopental 15 mg per kilogram yang dibantu dengan pemberian oksigen dan dengan isofluran 1,2 sampai 1,7%. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada teknik operasi. Yang pertama, tempatkan pasien pada posisi terlentang atau dorsal recovery. Kemudian, prepare aseptik biasanya seperti pemberian alkohol 70%. Setelah itu, juga dioleskan larutan iodin pada area yang akan dibedah. Nah, selain itu, area yang akan dioperasi ditutup dengan kain adrep guna untuk menjaga sterilisasi dan kosongkan bagian yang ingin dibedah. Dan selanjutnya, menginsisi di bagian abdomen yang telah ditentukan dan telah disepakati atau di bagian kranial abdominal. Next slide. Untuk melakukan biopsi, bursa omentum dapat dibuka dan epiglotis dimasukkan. Gunakan kain bengkok traumatik untuk mendapatkan akses ke bagian yang diinginkan. Setelah lokasi yang diinginkan telah ditentukan, maka kencangkan ligatur dan gunakan ujung distal untuk mengambil sampel. Dan gunakan pisau bedah dan dapatkan spesimen biopsi yang mentransmisikan jaringan distal ke ligatur.
Untuk yang terakhir, pendarahan biasanya dicegah dengan ligatur yang bengkok jika terjadi perdarahan, dapat dikontrol dengan tekanan konstan selama 3-5 menit. Selanjutnya, tutup bagian abdomen ini dengan rutin dan jahit dari peritoneum sampai kulit dengan menggunakan pola jahit terputus dengan benang polipropilen atau benang absorbable. Baik, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pasca operasi. Untuk pasca operasi yang bisa dilakukan yaitu dengan terapi cairan intravena di mana diberikan cairan infus larutan ringer laktat dan larutan garam 0,9. Kemudian dapat juga diberikan analgesik berupa butorphanol dengan dosis anjurannya 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram berat badan yang diinjeksi secara muskular. Kemudian diberikan buprenorfin dengan dosis 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan. Apabila hewan muntah dan merasa kesakitan dapat diberikan antiemetik dan tidak diberi makan atau minum selama 24 sampai 48 jam. Namun jika tidak muntah atau merasa kesakitan, maka hewan dapat diberi makan dan minum dengan catatan makanan yang diberikan itu harus makanan yang mudah dicerna untuk membantu proses penyembuhan. Kemudian hewan diberikan pelisabut kolar dan juga dibatasi aktivitasnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kesimpulan. Biopsi pankreas merupakan pengambilan jaringan dari tubuh makhluk hidup. Di sini ada salah ketik. Ya, seharusnya biopsi merupakan pengambilan jaringan dari tubuh makhluk hidup untuk mendapatkan spesimen histopatologi dalam upaya membantu menegakkan diagnosis. Nah, biopsi pankreas merupakan metode penting untuk membantu menegakkan diagnosis lesi yang dicurigai mengalami keganasan seperti pembesaran jaringan, ulkus yang kronis, kerapuhan jaringan, atau kekerasan saat evakuasi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3A. Saya kembalikan kepada dokter. Ya, silakan Bagus ya. Jadi presentasinya. Jadi pada kasus biopsi pankreas ini mungkin hampir sama dengan biopsi hati ya. Jadi cara pengambilan sampel itu ya. Jadi memang pada kasus-kasus biopsi ini memang yang terjadi itu kelainan-kelainan pada organ yang tentu yang kita ambil nanti ya. Apakah dia mengalami suatu kelainan atau yang lainnya. Jadi teknik operasinya bisa secara terbuka ataupun secara laparoskopi. Jadi kalau di hati kan juga ada operasinya itu untuk mengambil sampel itu bisa terbuka, bisa secara laparoskopi. Laparoskopi ini kan tentu operasinya tidak memerlukan insisi yang terlalu lebar, ya. Dan memang mungkin biayanya lebih tinggi ya kalau kita pakai laparoskopi karena alatnya mahal ya. Kemudian untuk ekstraksi dan scaling ini kasus-kasus yang sebenarnya banyak sekali di klinik hewan ataupun di rumah sakit ya. Sekarang kejadian-kejadian plak ini biasanya karena pemberian pakan yang terlalu kadar proteinnya terlalu tinggi ya. Kemudian yang paling banyak kasus ini misalnya anjing-anjing yang moncongnya pendek begitu ya. Jadi yang sering mengalami karies gigi ya atau plak gigi. Itu anjing-anjing yang berhasil mukanya agak ini ya seperti pug ya gitu ya, pug atau bulldog gitu ya. Nah ini karena kalau dia dikasih makanan terlalu tinggi, tidak disertai dengan rawat gigi atau gosok gigi, itu akan banyak makan makanan yang menumpuk pada giginya itu ya. Nah ini yang menyebabkan sering karang ya, karang gigi. Jadi kemudian tindakan ekstraksi tadi itu bisa
memang giginya itu yang mengalami tumbuhnya kurang baik di waktu masih muda ya, kemudian ada lubangnya gitu ya. Nah ini tentu ekstraksi ini diperlukan kalau dia sudah sampai mengganggu tempat berpijak dari gigi itu ya, seperti misalnya gigi pitis ya, radang gusi yang terlalu parah. Nah ini makanya perlu dilakukan tindakan dicabut giginya ya, cabut sehingga bisa nanti kembali anjing atau hewan itu kondisinya bagus ya. Oke, demikian dari kelompok A3 ya. Jadi ekstraksi gigi dan scaling dan ekstraksi di pankreas. Kemudian untuk selanjutnya silakan yang kelompok lain ya untuk presentasi. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 4A. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teknik operasi faringostomi dengan dosen pengampu Dr. Hewan Iwayan Borda, MS. Adapun nama kelompok 4A yang pertama Stefani Levina dengan NIM 2003, Erwin Satriawan dengan NIM 20015, Maria Ursulinta Shandoi dengan NIM 20021, Vincentius Paula Ginotra dengan NIM 20027, Niputu Amanda Sagita Putri dengan NIM 20031, Rinaldi dengan NIM 20033, dan Mariana Isti Dwiningsi dengan NIM 20035. Untuk topik pertama yang akan kami bahas ialah definisi dari faringostomi. Faringostomi merupakan pembedahan yang dilakukan dengan tindakan insisi pada daerah faring. Operasi ini dirancang untuk melewati rongga mulut dan faring dengan membuat fistula faring. Teknik operasi faringostomi dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan sistem pernafasan dan juga pencernaan. Misalnya untuk pemasangan endotracheal intubation atau feeding tube. Kemudian, faringostomi ini dibuat dari permukaan lateral leher dilakukan untuk memasukkan tabung fleksibel yang turun ke kerongkongan dan masuk ke perut, sehingga memudahkan hewan mencerna makanan jika terjadi gangguan pada pencernaan secara oral. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk indikasi faringotomi dilakukan saat hewan tidak mau makan karena adanya gangguan pada bagian faring. Penyebab lainnya karena pneumonitis, uremia, fraktur mandibula atau maksila akut, dan hewan dengan dilatasi gastrium atau gejala dilatasi volvulus, di mana faringotomi tube yang dapat digunakan untuk mengeluarkan akumulasi gas dan liquid material dari lambung selama dan sesudah operasi. Next slide. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk pertama ada preoperasi persiapan alat, bahan, dan juga obat. Untuk alat dan bahan yang bisa dipersiapkan itu mulai dari mata pisau dan scalpel, forceps lengkung, needle holder, needle, speculum, gunting, benang, asa, gloves, clipper, selotip adhesif, dan endotracheal atau feeding tube. Untuk obat yang digunakan sendiri itu ada atropine sulfat, silazin, ketamin, enrofloxacin sebagai antibiotiknya, serta buprenorphine untuk anti nyerinya. Perlu diingat, untuk semua alat yang digunakan selama proses operasi itu harus sudah dalam keadaan steril sebelum digunakan. Next slide.
Preoperasi selanjutnya itu adalah persiapan ruangan. Untuk ruangan operasi itu harus dipastikan sudah steril sebelum digunakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi selama proses operasi berlangsung. Selanjutnya, penerangan juga harus dipastikan karena penerangan yang baik dapat menunjang berjalannya operasi. Lalu, sebelum operasi dimulai harus dilakukan pula pengecekan dan penataan dari segala keperluan, mulai dari alat yang akan digunakan agar operasi dapat berjalan dengan lancar dan menghindari keterlambatan. Dilanjutkan dengan persiapan hewan. Jadi sebelum dilakukannya operasi, pemeriksaan menyeluruh terhadap hewan itu perlu dilakukan. Yang pertama dapat dilakukan dengan anamnesa, lalu pemeriksaan fisik yang meliputi berat badan, umur, pulsus, nafas, suhu, dan suhu tubuh. Pada persiapan hewan ini harus dipastikan bahwa hewan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan operasi, maka selanjutnya operasi pun dapat dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada anestesi. Jadi pada operasi faringostomi ini dapat digunakan anestesi umum. Sebelum pemberian anestesi ini dapat diberikan premedikasi terlebih dahulu berupa atropin sulfat dengan dosis 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan secara subkutan. Dan untuk anestesinya berupa ketamin dengan dosis 10 sampai 15 mg per kilogram untuk anjing dan kucing 10 sampai 30 mg per kilogram secara intramuskuler. Yang dikombinasikan dengan silazin dengan dosis 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan. Pemberian anestesi lokal itu juga mungkin digunakan jika hewan mengalami depresi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang teknik operasi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu hewan yang telah dianestesi dibaringkan pada posisi lateral rekombensi. Lalu cukur bersih dan sterilkan bagian area yang akan dioperasi. Kemudian pasang spekulum pada mulut hewan agar mulut tetap terbuka. Selanjutnya yaitu epiglotis tiroid, cartilago arytenoid, dan aparatus hyoid dipalpasi. Pada gambar sebelah kiri, masukkan jari atau forceps lengkung sampai lateral leher, kemudian tekan ke dinding lateral agar menonjol. Pada gambar sebelah kanan, dilakukan insisi pada kulit yang menonjol. Lalu buka ujung forceps untuk memisahkan jaringan subkutan dan memperluas daerah faringostomi. Next slide. Selanjutnya yaitu ujung distal dari padding tube dijepit dengan forceps dan ditarik ke dalam membrane. Selanjutnya masukkan tube secara perlahan sehingga pada sekitar koksai ke-13. Next slide. Selanjutnya yaitu fiksasi tube pada kulit leher menggunakan jahitan pengunci atau jahitan Chinese finger strap. Lalu beri perban pada tube dengan cara melilitkan di sekitar leher dengan menggunakan kasa, selotip adhesif atau elastik. Langkah terakhir yang perlu dilakukan yaitu radiografi lateral daerah tolak yang bertujuan untuk memastikan posisi dari tube apakah sudah benar atau tidak. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya pas operasi saya akan menjelaskan tentang hasil dan obat. Oke, baik, yang pertama, uji toleransi hewan terhadap pemberian makanan melalui feeding tub dengan memberikan sedikit air setiap jam, diberikan setelah hewan sudah sadar. Lalu, jika hewan tidak mengalami regurgitasi atau muntah, bisa dilanjutkan dengan program pemberian nutrisi atau perlakuan yang dianjurkan. Next slide.
Nah, untuk pemasangan feeding tubnya akan segera dilakukan setelah pasien sembuh atau dapat makan sendiri. Setelah itu, pasien bisa diinfus selama 24 jam agar fibrin berkembang dan memperbaiki jaringan pada faring dan menutupi jaringan yang sudah rusak sebelumnya. Lalu, luka bekas operasi dapat ditutup perban, lalu permukaan kulitnya juga dijaga agar tetap bersih dan kering. Dan drainasi serosa dapat terjadi selama 3-4 hari dan kemudian dihentikan. Jika diperlukan juga dapat dilakukan satu jahitan pada kulit, itu cuma kurang lebih 1 cm aja, lalu disisakan untuk drainasinya. Kesembuhan lukanya itu bisa terjadi sampai 10 hingga 14 hari pasca operasi. Di sini obat yang diberikan, yang pertama antibiotiknya adalah enrofloxacin dengan dosis pada kucing 5-10 mg per kilogram. Berat badan diberikan setiap 24 jam. Lalu obat anti nyeri, di sini yang digunakan ialah buprenorphine, diinjeksi secara intravena dengan dosis umumnya pada kucing 0,01 hingga 0,02 mg per kilogram. Berat badan diberikan setiap 6-12 jam. Oke, next slide akan menjelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi dapat dikurangi dengan penempatan tabung yang baik dan juga tepat. Tabung paringostomi ini harus ditempatkan secara benar dan juga tepat ketika proses operasi tersebut berlangsung. Jika tabung tertekuk, ditempatkan terlalu kranial atau ukurannya terlalu besar, dapat mengganggu epiglotis, memicu batuk, sesak napas, hingga pneumonia aspirasi. Selain itu, penempatan tabung yang kurang tepat juga dapat menyumbat laring sehingga saluran pernapasan menjadi tersumbat, baik sebagian atau secara keseluruhan. Dalam keadaan tabung paringostomi masuk ke dalam perut, dapat menyebabkan gastroesophageal reflux dan juga esofagitis. Tabung yang secara fisik berada di kerongkongan dapat menyebabkan erosi esofagus dan ulcerasi di daerah kontak dengan tabung tersebut. Komplikasi lain terkait dengan tabung paringostomi adalah regurgitasi, muntah, hingga infeksi lokal. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik. Jadi kelompok A4 ya. Jadi apa yang saudara sampaikan sudah benar ya, tetapi mengenai paringostomi ya. Jadi kalau paringostomi tadi itu sesuai yang seperti yang saudara sampaikan ya. Jadi paringostomi artinya membuat lubang sementara ya, atau membuat lubang palsu pada daerah paring. Tujuannya untuk kita memasukkan tabung untuk makan tadi ya. Jadi untuk memberi makan lewat paring gitu ya. Nah ini tentu kejadian atau kasusnya ini bukan masalahnya di paringnya ya. Jadi gangguannya itu bukan di paringnya ya. Bukan di paringnya. Bisa di tempat lain, misalnya seperti rahangnya patah, sehingga dia sulit untuk makan, sehingga kita harus berikan dia makan lewat faring melalui paringostomi tadi ya. Kemudian bisa karena penyakit lain ya, penyakit-penyakit seperti gangguan ginjal, misalnya uremia, atau pneumonitis misalnya, jadi pada radang paru sehingga tidak mampu makan ya, tidak bisa makan ya, sehingga kita harus memberikan makan melalui jalur lain ya, dengan teknik yang saudara sampaikan tadi. Tetapi paringotomi, nah, jadi ini harus dibedakan. Kalau paringotomi
Itu berbeda dengan faringostomi ya. Kalau faringotomi berarti kita melakukan tindakan operasi itu pada faringnya ya. Insisi pada faringnya, tentu penyebabnya ada di sana di faringnya ya. Misalnya anjing yang secara tidak sengaja itu misalnya memakan pancing atau umpan bekas kita mancing begitu ya, kemudian ditaruh, tetapi baunya itu yang merangsang untuk anjing untuk makan itu ya, sehingga sempat tertelan pancing itu sehingga pancingnya itu nyangkut di paringnya ya, di paringnya. Jadi penyebabnya itu memang ada di paring. Maka kalau kita ingin melakukan atau menghilangkan benda asing itu, maka kita harus melakukan tindakan faringotomi ya, bukan faringostomi ya. Kalau faringostomi itu penyebabnya tempat lain ya. Tetapi kita memberikan makan itu lewat jalur faring itu melalui operasi tadi faringostomi ya. Oke, jadi itu aja tambahan saya. Ini tadi sudah disampaikan cukup bagus ya dari faringostomi tadi ya. Jadi demikian untuk kelompok A. Jadi ada yang 4 ya. Untuk selanjutnya silakan yang terakhir ini. Esophagotomi ya. Iya dok, lari kelompok 5 dok. Ya silakan. Apa ya ganggu pagi-pagi? Iya. Itu barang-barangnya yang di meja digeser. Baik, Situasi akan kami mulai. Silakan. Oke, baik. Presentasi bagi kepada Dr. Hewan Iwayan Gorda, MKS selaku dosen pengampu, dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan mengenai teknik operasi esophagotomi dan esophagostomi. Adapun anggota kelompok dari A5 terdiri dari Rini Asmayawati, kemudian ada Dina Elviana, Niputi Juni Ratna Dewi, Niketut Foni, Nurastri Natalia, Jazulia Azra MR, Putri Destarani, dan Adi Setiawan. Baik, selanjutnya akan penjelasan mengenai materi. Baik, yang pertama yaitu definisi dari oesophagotomi dan oesophagostomi. Oesophagotomi merupakan tindakan operasi yang dilakukan dengan mengincisi pada dinding esofagus untuk membuka lumen esofagus. Sedangkan eosophagostomi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan esophagotomi. Pada esophagostomi, pembukaan pada lumen esofagus bertujuan untuk memasukkan feeding tube atau selang untuk pemberian pakan secara langsung ke lambung. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke indikasi. Indikasi dari teknik operasi ini adalah adanya kanker ataupun tumor pada daerah esofagus. Kemudian harus dilakukan penanganan sebelum melakukan penyebaran pada daerah atau bagian lainnya. Kemudian indikasi lainnya itu terdapat obstruksi esofagus, kemudian dapat membantu hewan untuk penanganan yang mengalami anoreksia, atresia esofagus, dan dapat dilakukan pada hewan yang mengalami mukositis. Kemudian esophagotomi dan esophagotomi ini merupakan obat esofagus. Baik, untuk next akan menjelaskan rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada preoperasi. Yang pertama ada persiapan ruang operasi, di mana ruang operasi dan meja operasi didesinfeksi menggunakan desinfektan. Selain itu, perlengkapan alat juga didesinfeksi. Kemudian difumigasi dengan formalin 10% dan kalium permanganat 1% dan dibiarkan selama 15 menit.
Yang kedua, ada persiapan alat dan bahan, di mana peralatan yang digunakan dalam pembedahan ini ada meja bedah, spuit, pinset anatomis, alis forceps, staple holder, needle holder, towel clamp, blade, jarum, needle, drop, tampon, benang operasi, kain kalsa, sarung tangan, stetoskop, dan tetrameter. Untuk bahan yang digunakan ada alkohol 70%, iodium pictor 3%, NaCl fisiologis, obat premedikasi, obat dan obat anestesi. Next slide. Baik, yang ketiga ada persiapan pasien, di mana pasien yang akan menjalani operasi ini dipuasakan selama 12 jam sebelum dilakukan operasi dengan tujuan untuk menghindari muntah akibat dari pemberian anestesi dan juga untuk mengosongkan esofagus agar tidak terkontaminasi saat dilakukan pembedahan. Baik, untuk materi premedikasi dan anestesi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu premedikasi dan anestesi. Premedikasi dapat dilakukan dengan pemberian asetromycin 0,02 mg per kilogram berat badan dan buprenorfin 0,02 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Selanjutnya, anestesi dilakukan dengan menggunakan anestesi umum, yaitu ketamin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan dan silazin 1 mg per kilogram berat badan, atau dapat juga dengan anestesi perinhalasi, yaitu dengan menggunakan isofluran dengan oksigen pada anjing yang akan dilakukan oesofagotomi. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian kasus di oesophagotomy, kami mengambil judul Cervical Oesophagotomy in Cat for a Foreign Body Removal dengan sinyalmen jenis hewan kucing rasampuran, jenis kelamin betina, usia 4 tahun, berat badan 3,8 kg, dengan gejala klinis disfagia dan regurgitasi, tersedak, vitalisme, ketidaknyamanan, serta gangguan pernapasan, dan dilakukan pemeriksaan radiografi ditemukan benda asing. Next slide. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait teknik operasi esofagotomi. Yang pertama, sebelum dilanjutkannya operasi, lakukanlah pencukuran pada bulu kucing ataupun anjing dan kulit dipersiapkan secara aseptis. Setelah dianestesi, hewan dibaringkan pada punggungnya. Lalu dibuat irisan pada bagian tengah ventral leher atau ventral midline cervix dari laring ke sternum. Untuk irisan midline ventral cervicalis dapat dilihat pada gambar kedua itu. Terus dilanjutkan dengan musculus sternohyoideus dan sternocleidomastoideus kiri dan kanan dipreparasi secara tumpul sehingga terlihat trakeanya. Untuk tekniknya dapat dilihat pada gambar 3. Terus esofagus terletak di sebelah kiri daripada trakea dan dengan preparasi tumpul akan terlihat lebih jelas. Irisan pada esofagus dibuat secara longitudinal dan benda asing atau corpora alenia dikeluarkan. Dapat dilihat pada gambar 4 tersebut bagaimana cara melakukan irisan pada esofagusnya. Lalu setelah benda asingnya dikeluarkan, esofagus dijahit dengan benang kromik ukuran 4 dengan metode jahit yaitu interrupted. Lalu muskulusnya tidak perlu dan absorbable secara simple interrupted. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada kasus oesophagostomy, kami mengangkat judul Inadvertent Placement of an Esophagostomy Tube into the Mediastinum of
cat dengan jenis hewan kucing hutan Siberia, jenis kelamin jantan usia 8 tahun, berat badan 4,69 kg dengan gejala klinis diare, muntah, dan tidak nafsu makan. Pemeriksaan penunjangnya dengan radiografi abdomen menunjukkan adanya ileus fungsional dan pada radiografi dada menunjukkan adanya kardiomegali ringan samar-samar dan ultrasonografi perut menunjukkan usus kecil mendebal dan isi lambung ditemukan adanya benda asing. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik operasi oesofagostomi. Jadi sebelum hewan dioperasi, hewan yang telah teranestesi dibaringkan secara lateral rekombensi. Kemudian semua rambut yang berada di daerah leher akan dicukur untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Untuk menemukan bagian yang diinsisi dapat dimasukkan forceps ke dalam rongga mulut menuju esofagus, dan setelah berada di esofagus, forceps diangkat ujungnya untuk membuat benjolan pada esofagus yang menandakan bagian yang akan diinsisi. Kemudian kita dapat membuat sayatan kecil sampai mengenai ujung forceps bagian kanan. Setelah itu forceps dapat dibuka dan kita dapat memegang ujung distal dari saluran esofagostomi, kemudian dapat mengunci kembali forceps tersebut. Nah, setelah itu gunakan hemostat untuk meligasi saluran esofagus dan tube dimasukkan dengan bantuan forceps, kemudian dibalikkan menuju lambung. Ketika sudah ditempatkan dengan benar, akhir feeding selang atau tube akan dibengkokkan dari kaudal ke kranial. Setelah itu, tube dapat difiksasi dengan menggunakan bantuan perban ataupun plester agar tidak bergerak ataupun berpindah. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pasca operasi. Sebelumnya perkenalkan saya Rini Asmewati dengan NIM akhir 009. Untuk pasca operasi, setelah operasi hewan itu dipuasakan selama 4-6 hari, kemudian diberi makanan secara parenteral atau diinfus. Nah, diberi pengobatan. Pada kasus esofagotomi, kita dianjurkan untuk selalu memantau peletakan feeding tube dan perawatan luka pasca operasi. Nah, untuk mencegah infeksi, dapat pula diberikan antibiotik secara intramuskular maupun diberikan multivitamin, yaitu untuk menjaga kondisi tubuh hewan. Itu saja untuk terkait pasca operasi. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Jadi grup atau kelompok A5 ini mendapatkan presentasi esofagotomi dan esofagostomi. Ya. Jadi tadi sudah dipaparkan, sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Jadi Anda itu sudah tahu membedakan mana yang termasuk esofagotomi ataupun mana yang masuk esofagostomi, ya. Jadi sama seperti tadi pada paringostomi, ya, paringotomi atau paringostomi. Kalau pada esofagostomi, jadi seperti yang dipaparkan yang terakhir tadi itu tentu penyebabnya itu bukan di esofagusnya, ya, bukan di daerah esofagus. Jadi kita melakukan operasi esofagus, membuat lubang palsu pada esofagus untuk menaruh tube, ya, untuk memberikan makan itu, ya, tentu karena ada efek lain yang tidak bisa hewan itu makan, misalnya, ya. Kasus lain misalnya seperti diare misalnya, atau tadi sudah dijelaskan muntah misalnya, sehingga dia tidak bisa makan lewat mulut atau oral, ya. Sehingga kita mempunyai inisiatif memberikan makan lewat jalur esofagusnya melalui tube tadi.
Jadi tindakan operasinya itu namanya esofagostomi ya. Itu esofagostomi. Tetapi kalau yang esofagotomi, esofagotomi tentu kita melakukan insisi pada esofagusnya dan memang penyebab atau kausa itu ada di esofagusnya ya. Misalnya karena makan benda asing tersumbat, terobstruksi atau diobstruksi di dalam esofagus, sehingga dia hewan itu tidak bisa napas, tidak bisa menelan makanan ya. Sehingga kita harus melakukan tindakan insisi pada esofagusnya ya, mencari sumber penyebabnya itu ya. Kalau dia memang ada sumbatan, atau kita ambil itu ya pada esofagus, esofagotomi ya. Nah, pada esofagotomi ini tadi hanya dijelaskan melalui pendekatan servikalis saja ya. Sebenarnya pada kasus esofagotomi itu ada 3 pendekatan yang dilakukan, tergantung sumbatannya itu ada di mana ya. Jadi esofagus itu panjang sekali deh ya. Jadi panjang dari mulut ya, dari mulut sampai leher sampai ke perutnya, itu panjangnya esofagus itu ya. Nah, maka kalau dia sumbatannya itu ada di daerah perut atau di daerah torak, kita tidak bisa melakukan pendekatan servikalis seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, servikalis esofagotomi ini hanya untuk kasus sumbatan di daerah esofagus, di daerah leher, di daerah servikalis misalnya ya. Nah, jadi seperti dijelaskan tadi. Kalau di daerah servikalis ini tentu kita tidak ada insisi otot di sini ya. Cukup ototnya itu dipreparir saja. Jadi seperti sudah disebutkan tadi ada sternoideus ya. Di sternoideus ya. Jadi ada 3 otot yang dipreparir di sana ya. Jadi untuk menemukan esofagusnya ya. Jadi tidak perlu ada pemotongan, jadi cukup dipreparir. Nanti setelah ketemu trachea, baru di bawah trachea itu ada esofagus ya. Kita cari nanti di sana daerah sumbatannya ya. Nah itu pendekatan servikalis ya. Tetapi kalau dia sumbatannya itu ada di daerah torak, esofagus di daerah torak, Anda tentu melalui ronsen ya, di sumbatan itu diperiksa melalui ronsen, jadi ternyata sumbatannya itu ada di daerah esofagus bagian torak, maka pendekatannya torakalis ya, torako esofagotomi ya. Jadi insisinya itu kita di daerah toraknya ya, daerah torak. Jadi posisinya bisa lateral rekubensi ya, lateral rekubensi. Tetapi kalau servikalis tadi dorsal rekubensi ya, di daerah. Nah itu kita ada 3 otot juga di sana ya, 3 otot yang perlu kita insisi, tapi perlu diinsisi di daerah torak itu. Kemudian lanjut, kalau dia misalnya ternyata itu sumbatannya ada di daerah paling bawah esofagus ya, di mendekati di daerah perut ya, abdomen, maka operasinya itu linea alba ya, ventral midline ya. Jadi kita melakukan laparotomi ya untuk mencari atau sumbatan esofagus ya itu ya. Nah itu ada 3 pendekatan tergantung lokasi daripada sumbatan obstruksi tadi ya. Demikian ya. Oke, sudah habis ya. Jadi untuk kelas C saya kira sudah bisa mendengar ya di sini ya. Nanti untuk saudara nanti kelas 3 kelas C nanti di papernya itu di upload saja di OASE ya, nanti biar bisa saya periksa apa benar enggak. Jadi ada yang perlu ditanggapi, Dok?
Jadi semua presentasi pagi ini sudah bagus ya, sudah pasti ya, saudara sudah mengerti apa sebenarnya esofagostomi, apakah itu kira-kira teknik operasi itu sama atau indikasinya sama atau gimana? Ini berarti sudah tahu, saudara sudah mengerti berarti ya. Jadi kalau sudah ada diskusi atau informasi, nanti saya cukupkan kuliah sampai hari ini ya. Oke. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Selamat siang. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ini show啊，你呢？我係冇安尼show啊，我快點好嘛？你show安尼寫，最緊你記落嚟咯，就講。時間啲攞條龜，攞條龜，喺個單攞呢塊。